Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga dan kita akan membahas tentang pemodelan entity relationship. Nah, belajar tentang IA diagram, kita akan awali dengan yang namanya kita akan mengenal komponen apa saja yang ada di dalam entity relationship itu sendiri. Yang pertama adalah entity, yang kedua attributes, yang ketiga adalah relationship. Apa itu entity? Nah, entity itu adalah sesuatu, entah itu berwujud ataupun tidak, dan dia ada di dalam dunia nyata ataupun lingkungan ataupun kondisi yang akan kita analisis, dan juga dia keberadaannya dia bisa berdiri sendiri. Maka ketika kita melihat itu sebagai sesuatu yang dapat berdiri sendiri, pada saat kita melakukan analisis sebuah proses bisnis, maka kita bisa mengidentifikasi itu sebagai entity. Sebagai contoh, dalam sistem informasi akademik, kita mengenal ada beberapa seperti entity mahasiswa dan dosen dikategorikan sebagai tangible objects dan mata kuliah sebagai intangible object. Dikatakan intangible, sebenarnya benda itu ada, namun ketika kita lihat tidak nampak atau tidak berwujud, namun tetap eksis. Dan dikatakan independent existence karena objek ini sendiri bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada objek yang lain, dan dimana objek ini dia eksis keberadaan atau keberadaannya itu sendiri ada dan tidak terikat. Nah, ada beberapa jenis entitas yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita mengenal strong entity dengan simbol rectangle, kemudian weak entity dengan simbol double rectangle. Dan kenapa ini juga disebut dengan weak? Tentu juga karena keberadaannya dia bergantung pada strong entity yang lain. Nah, entitas atau kita belajar entitas berdasarkan dari contoh IA diagram ini, teman-teman mahasiswa coba deteksi strong entitas mana saja yang termasuk kategori strong entities ini. Yang pertama adalah employee, kedua department, yang ketiga project. Ini kita kenal sebagai strong entity. Kemudian yang kedua ini adalah contoh entitas yang weak atau lemah, atau kita sebut dengan weak entity. Sebagai contoh di gambar ini adalah yang entitas dependent. Dikatakan weak, kenapa? Karena entitas dependent ini bergantung pada entitas employee keberadaannya. Dependent ini dalam bahasa keseharian kita kenal sebagai tanggungan. Jadi ketika karyawan ini memiliki keluarga, maka keluarga ini akan dipertimbangkan sebagai tanggungannya. Dan tanggungan ini di dalam sistem ini juga tidak dapat berdiri sendiri. Artinya ketika dia akan ada di dalam sistem kita, dia harus bergantung kepada yang namanya employee. Jadi ketika kita mau mendaftarkan anggota keluarga kita, tentu employee-nya harus sudah terdaftar. Selanjutnya adalah attribute. Apa itu attributes? Setiap entitas itu akan memiliki yang namanya attributes. Jadi adalah properti yang akan menempel pada entitas tersebut, dan dari atribut itulah yang akan menjelaskan atau menggambarkan kondisi entitas tersebut. Nah, sebagai contoh di entitas mahasiswa ada beberapa atribut seperti NPM, nama mahasiswa, alamat, mata kuliah juga demikian. Nah, ada beberapa jenis atribut. Yang pertama adalah simple atau atomic attributes, kemudian composite attributes, kemudian multi-valued attribute, dan derived attributes. Nah, teman-teman mahasiswa nanti juga bisa mempelajari lebih lanjut dari IA diagram company ini. Coba teman-teman mahasiswa deteksi atau identifikasi mana yang termasuk dalam simple attributes. Anda sudah menemukan jawabannya? Oke, ini yang kami warnai kuning. Kemudian yang kedua, teman-teman mahasiswa coba deteksi mana yang termasuk dalam kategori multi-value atau composite attributes yang kami berikan warna biru, di mana composite attribute ini seperti contoh name itu adalah atribut yang mana terdiri dari simple atribut yang lain. Name itu terdiri dari first name, middle name, dan last name. Kemudian yang ketiga adalah multi-value attributes. Sebagai contoh di sini adalah locations. Kemudian contoh yang lain adalah derived attribute. Sebagai contoh di sini adalah number of employee. Nah, bicara tentang multi-value sebelumnya dikatakan
multi value karena atribut ini bisa berisi lebih dari satu. Dengan bicara tentang derived attribute, sebagai contoh di sini jumlah karyawan, dia bisa didapatkan dari perhitungan berapa banyaknya karyawan dalam departemen tersebut, maka akan menjadi nilai atau mengisi nilai dari number of employee attribute tersebut. Nah, teman-teman juga akan melihat bahwa atribut ini sebenarnya juga tidak hanya menempel di entitas, tetapi juga bisa menempel di relationship. Jadi ketika kita melihat ada hubungan manage, di situ ada atribut started, mana akan menjelaskan bahwa karyawan ini akan memanage sebuah department mulai tanggal berapa. Sedangkan kalau kita melihat atribut yang lain seperti SSN, Social Security Number, birth date, dan yang lainnya, itu kan menunjukkan bahwa karyawan ini memiliki nomor induk atau nomor penduduk, Social Security Number, memiliki tanggal lahir, dan kemudian alamat dan seterusnya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa membedakan ya, ini ada atribut yang menempel di entitas dan juga ada atribut yang menempel di relationship. Nah, sekarang kita akan membahas tentang relationship itu sendiri. Apa itu relationship? Tentu relationship ini akan menghubungkan dua entitas atau tiga atau lebih. Nah, dikatakan dua, maka kita sebut dengan binary relationship. Kalau dikatakan tiga, kita sebut dengan ternary relationship, dan selanjutnya quaternary, pentanary, dan so on. Nah, sebagai contoh dalam sistem informasi akademik, kita bisa melihat contoh relationship ini adalah dosen membimbing mahasiswa. Maka kata membimbing ini adalah yang menghubungkan atau yang merelasikan antara dosen dan mahasiswa, di mana dosen melakukan sesuatu yaitu pembimbingan terhadap objek mahasiswa. Jadi subjek dosen membimbing objek mahasiswa. Nah, dosen dan mahasiswa kedua-duanya adalah entitas, membimbing adalah relationship. Demikian pula juga dosen mengajar kelas sistem basis data 2 SIMB. Dosen entitas, kelas sistem basis data 2 SIMB adalah entitas sendiri. Nah, relationship itu sendiri akan bisa kita bagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan rasionya. Ada rasio 1 to 1 seperti nampak dalam hubungan manage seperti di sini, di mana saya menggunakan diagram Venn untuk menjelaskan tentang relationship itu sendiri. Terlihat ada dua entitas, employee dan department. Kemudian yang tengah adalah manage, akan menjelaskan tentang relationship-nya. Di sini nampak bahwa karyawan E3 memiliki hubungan dengan departemen D1. Karyawan E5 memiliki hubungan dengan departemen D3. Karyawan E6 memiliki hubungan dengan departemen D2. Nah, hubungannya apa? Adalah manage. Sehingga kalau kita baca secara lengkap, karyawan E3 memanage departemen D1. Karyawan E5 memanage departemen D3 dan selanjutnya. Dan dikatakan one to one, kenapa? Bisa kita lihat seorang karyawan memanage satu departemen. Contoh yang kedua adalah one to many. Seperti kita lihat, seorang karyawan bisa bekerja, atau di sini dikatakan seorang karyawan bekerja di satu departemen. Karyawan E2 bekerja di departemen D2. Karyawan E3 bekerja di departemen D1. Nah, kalau kita lihat dari kanan ke kiri akan nampak satu departemen D1 mempekerjakan karyawan E1, karyawan E3, dan karyawan E6. Jadi di sini nampak adalah hubungan one to many. Artinya apa? Satu karyawan akan bekerja di satu departemen, namun satu departemen akan mempekerjakan banyak karyawan. Hubungan yang selanjutnya adalah many to many. Di sini akan nampak hubungan many to many bahwa satu karyawan mengerjakan satu proyek, yaitu E1 mengerjakan satu proyek P1. Tapi kita bisa lihat karyawan E2 mengerjakan proyek P1, tapi dia juga mengerjakan proyek P4. Jadi satu karyawan bisa mengerjakan banyak proyek. Demikian pula satu proyek bisa dikerjakan oleh banyak karyawan. Sehingga dari diagram ini akan menjelaskan hubungan many to many. Nah, relationship juga bisa dibagi berdasarkan participation-nya seperti ini.
full participation, maka menjelaskan dari diagram ini akan nampak bahwa semua karyawan itu pasti akan bekerja di departemen, dan semua departemen pasti memiliki karyawan. Tidak ada departemen yang tidak ada karyawannya, dan juga demikian tidak ada karyawan yang tidak bekerja di satu departemen. Dan juga kita bisa lihat contoh yang di Works On, semua karyawan pasti terlibat dalam project. Demikian pula satu project pasti akan dikerjakan oleh karyawan. Nah, contoh participation yang kedua adalah partial participation. Kita bisa nampak dari diagram ini bahwa tidak semua karyawan terlibat dalam, ataupun tidak semua karyawan memanage departemen atau menjadi manajer. Di situ kita bisa nampak yang memanage satu departemen hanyalah E3, E5, dan E6. Yang lainnya bagaimana? Tidak berpartisipasi, makanya disebut dengan partial participation. Nah, dari gambar ini akan nampak mana yang full, mana yang parsial. Yang full disimbolkan dengan 2 garis, yang parsial disimbolkan dengan 1 garis. Sebagai contoh seperti ini. Kemudian untuk yang parsial, dan dari hubungan di sini nampak yang 1 garis ini adalah parsial, yang 2 garis adalah full participation. Dari diagram akan terlihat juga, akan menjelaskan juga hubungan tersebut. Nah, kita bisa melihat juga contoh yang lain adalah recursive relationship. Bagian yang mana kira-kira? Nah, teman-teman masih bisa lihat di situ ada yang namanya relationship supervision, di mana satu karyawan nanti akan bisa mensupervisi banyak karyawan yang lain, dan satu karyawan pasti akan punya satu supervisor. Atau kalau kita lihat dari partisipasi di sini sebenarnya tidak dapat dikatakan pasti ya. Kenapa? Bahwa ada karyawan yang tidak punya supervisor. Maka kalau karyawan yang tidak punya supervisor tentu adalah direktur itu sendiri. Nah, dari diagram ini kita akan belajar juga, yaitu ada menggunakan metode yang namanya min-max. Jadi berbeda dengan diagram yang sebelumnya, teman-teman mahasiswa. Nampak di sini menggunakan rasio dan participation. Tapi ketika teman-teman nanti menggunakan min-max, maka kita bisa lihat, yaitu satu karyawan, di mana di dalam entitas karyawan terlihat ada angka 1,1 menunjukkan minimal 1, maksimal 1 apa? Bahwa seorang karyawan akan bekerja minimal di satu departemen, maksimal juga satu departemen. Nah, sedangkan kalau yang 4,n menunjukkan satu departemen minimal akan punya 4 karyawan, maksimal tidak terbatas. Nah, ini akan menjelaskan metode min-max ini. Kita tidak perlu menggunakan lagi participation ataupun juga rasio. Cukup kita dengan menuliskan min-max juga bisa menjelaskan dengan lebih lengkap lagi. Nah, silakan nanti teman-teman mahasiswa pelajari diagram ini untuk supaya mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Oke, saya membuka diskusi. Silakan Anda menjawab 2 pertanyaan ini ya, dan silakan Anda berpartisipasi di dalam forum diskusi ini. Baik, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.